Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jentasya Nabila dari kelas S5G. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang PPh final pasal 4 ayat 2. Oke, pertama definisi, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima, pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan. Lalu pertimbangan pengenaan, pertama ini ada kesederhanaan pemotongan, kedua ada pengurangan beban administratif, ketiga ada pemerataan pengenaan pajak, keempat ada dorongan pengembangan investasi dan tabungan, yang kelima ada perkembangan ekonomi dan moneter. Selanjutnya ada karakteristik PPh final pasal 4 ayat 2 yang terbagi menjadi 3. Pertama, ada penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain atau yang non-final dalam penghitungan PPh pada SPT tahunan. Kedua, ada jumlah PPh final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan. Dan yang ketiga, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan. Selanjutnya ada objek PPh final pasal 4 ayat 2. Pertama ada bunga deposito tabungan dan diskonto SBI, kedua ada bunga obligasi dan SUN, dan yang ketiga bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak dan orang pribadi. Keempat ada hadiah undian, kelima ada transaksi saham dan sekuritas lain, keenam ada penghasilan penyertaan modal dan oleh perusahaan modal Ventura. Yang ketujuh pengalihan hak tanah atau bangunan, yang kedelapan persewaan tanah atau bangunan, dan yang terakhir usaha jasa konstruksi dan real estate. Selanjutnya di sini ada tarif PPh pasal 4 ayat 2. Ini juga tarifnya. Selanjutnya ketentuan PPh final pasal 4 ayat 2. Perlakuan biaya yang terkait dengan penghasilan bukan objek pajak atau dikenakan PPh final dan penghasilan objek pajak tidak final. Wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal pertama, memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final. Kedua, menerima atau memperoleh penghasilan yang berupa objek pajak dan bukan objek pajak. Dan yang terakhir, mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 31A Undang-Undang PPh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contohnya. Oke, baik, di sini udah ada contoh soalnya. Yang nomor 1, PT Primadona adalah sebuah perusahaan produk kecantikan. Dalam rangka promosi produknya, PT Primadona menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya. Dengan hadiah senilai 250 juta dalam penarikan undian tersebut, nama Asri muncul sebagai pemenang hadiah undian. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Primadona atas penghasilan yang diterima Astri? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Cara pengerjaannya itu cuma 250 juta dikali 25%. 25% itu tarifnya ya. Tarifnya udah tetap 25%. Jadi totalnya 62.500.000. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.